Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan juga seluruh petani Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan sukses dalam usaha pertaniannya. Saya doakan semoga Bapak tetap sehat walaupun dengan adanya wabah COVID-19 seperti yang kita rasakan bersama ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala mara bahaya. Di kali ini mohon maaf Pak, saya Reno Kasilas baru bisa berbagi video lagi karena kemarin disibukkan dengan adanya kerja yang saya jalani. Jadi di sini Pak, saya akan berbagi tutorial caranya untuk membuat persemaian dengan teknik yang manual seperti ini yang sederhana. Nah, di sini ada biji cabai sebelumnya yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Kenapa ini warnanya merah? Warna merah ini bukan ginju Pak ya. Jadi warna merah ini kita aplikasikan Cruiser dengan Ridomil ES, yang mana Cruiser ini adalah insektisida sedangkan Ridomil ES itu dia fungisida. Nah, untuk Cruiser sendiri dia insektisida untuk mengendalikan hama yang bisa mengganggu seperti jangkrik, orong-orong, ulat potong, dan juga bisa juga semut Pak, yang bisa mengakibatkan kerusakan sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Dan kelebihannya dia di sini ada ZPT-nya sehingga bisa untuk merangsang atau memacu pertumbuhan, itu Cruiser. Sama halnya dengan Ridomil ES. Ridomil ES ini adalah fungisida Pak, yang mana saat kita membuat persemaian ada yang namanya penyakit rebah semai atau mati langsung itu di cabenya, itu dikendalikan dengan Ridomil ES. Pemakaiannya gimana? Pemakaiannya nanti kita pakai yang bisa pakai plastik gula seperti ini, lalu kita tuangkan ke dalamnya itu Ridomil dan juga Cruisernya, lalu biji cabai yang setelah kita pisahkan dengan kulitnya kita masukkan ke dalam situ, lalu kita aduk-aduk. Sebenarnya bukan diaduk dengan tangan, kita tiup itu plastiknya. Setelah dia gelembung ya atau mengembang, baru kita tutup, lalu kita kocok-kocok Pak, dan ini dikering anginkan. Setelah kering bisa kita langsung tanam. Nah, inilah biji yang akan kita semai. Nah, ini saya akan semai untuk populasi cuman lebih kurang 7.000 batang. Kita buat di lahannya langsung. Ini lahan bekas cabai Pak ya. Tapi cabainya sudah tua sebenarnya. Kalau kita buat persemaian di sebelah cabai ini sangat beresiko sekali, tetapi nggak apa-apa karena bentar lagi akan kita bersihkan semuanya di sini pohon cabai yang sudah tua. Nah, ini kita buat yang pertama buat bedengan dasar. Kita buat bulutan. Lalu kenapa yang atasnya ini warna hitam? Ini bukan pupuk kandang Pak ya. Yang warna hitam ini adalah tanah yang ada di bawah pohon pisang. Kita tabur seperti itu. Nah, seperti ini tanahnya berbeda dengan yang lapisan bawah. Kenapa seperti ini? Nah, supaya nanti pada saat dia tumbuh dia akan subur, dan juga pada saat kita mau pindah tanam dia tanahnya akan terangkut. Nah, akan kita lanjutkan Pak ya videonya. Sebentar saya akan mengaplikasikan dengan penyemprotan dengan insektisida Alika di lahannya supaya tidak dimakan hama tanahnya tidak rusak Pak. Karena kalau kita buat bedengan, buat persemaian di sini biasanya itu ada orong-orong. Orong-orong ini biasanya dia menggali ke dalam lubang sehingga merusak dan memutus akar-akar tanaman cabai sehingga tanamannya layu atau persemaiannya layu maksud kami, lalu akan mati. Lalu ini alikannya Pak. Alikannya kita berikan dalam 15 liter air. Kita kasih 2 tutup yang kecil ini Pak ya, atau sekitar lebih kurang 20 mili per 15 liter air. Kita akan aplikasikan di sini. Kita akan semprot di tanah di atasnya. Nah, ini kita aplikasikan ke atas permukaan tanah apa tadi ini? Tanah yang berada di pohon pisang. Kita lanjutkan kembali Pak ya. Jadi setelah kita semprotkan semuanya di atas permukaan tanah di bawah pohon pisang, di sini yang kita aplikasikan di persemaian kita. Lalu kita di sini sistem tebar Pak, bukan sistem garis. Istilahnya nanam cabenya itu bukan di garis-garis di persemaian ini, tapi sebar seperti ini. Artinya kalau semakin banyak
pertumbuhannya akan agak kecil, tapi kalau semakin agak berjarang ininya, cara menyebarnya, dia akan tumbuh besar-besar. Nah, seperti ini. Ini biji cabai yang telah kita tebar di sini tadi. Lalu setelah itu kita akan tutup dengan menggunakan tanah. Tanah yang kita gunakan di sini tanah yang lapisan agak bawah, tujuannya supaya di sini tidak banyak istilahnya biji-biji gulma, sehingga nanti di saat persemen ini kita tidak banyak menyiang ya, tidak akan menyiang. Nah, kita akan timbunkan di atas ini. Nanti kita tebar atas ini sampai dia tertutup semua, Pak. Sini akan sampai dia tertutup semua. Ini mohon maaf nggak kita buat semuanya karena lama nanti buat videonya, Pak ya. Nah, ini setelah rata seperti ini, lalu kita tekan-tekan seperti ini. Baru kita semprotkan lagi yang alikannya tadi, yang masih sisa dalam tangki. Baru nanti di atasnya itu kita tutup dengan bisa pakai plastik, bisa pakai daun pisang. Sebagusnya pakai daun pisang, Pak. Daun pisang itu supaya dia nanti kelembapannya terjaga. Pada umumnya nanti setelah umur 7 sampai 10 hari kita bisa buka dan kita bisa buat naungan. Oke, mungkin itu saja videonya, Pak. Saya doakan semoga Pak dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Nanti ikuti video kami selanjutnya bagaimana pertumbuhan persemen ini, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.